Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Marilah kita lanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala, kajian tafsir Al-Qur'anil Karim. Pada pertemuan yang lalu telah kita terangkan tafsir dari ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanir Rahim. Ya, telah kita jelaskan, telah kita bawakan beberapa fawaid atau faidah-faidah yang berkaitan dengan ayat tersebut. Marilah kita lanjutkan ya pembahasan ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yaitu terjemah yang populer. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kita akan membacakan dahulu tafsir dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, kemudian nanti kita akan bawakan tafsir dari ulama yang lainnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Dikatakan Yaumuddin maknanya adalah huwa yaumul qiyamah, hari kiamat. Hari pembalasan adalah hari kiamat. Hari ketika manusia atau seluruh makhluk ya nanti dibangkitkan. Makhluk-makhluk yang dihancurkan, yang seluruhnya diwafatkan, nanti akan dibangkitkan lagi. Karena ada beberapa makhluk yang dikecualikan dari kehancuran. Dalam beberapa riwayat, ada beberapa makhluk yang tidak dihancurkan. Di antaranya adalah arsy, di antaranya adalah surga, neraka, dan beberapa makhluk yang lainnya. Ini diterangkan dalam beberapa riwayat. Tetapi secara umum seluruh makhluk nanti dihancurkan, dibinasakan. Kemudian nanti akan dibangkitkan lagi, yaitu pada hari kiamat, hari kebangkitan. Maka ad-din di sini maknanya adalah al-jaza, balasan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau siapakah orang yang mendustakan hari pembalasan? Atau bisa juga diterjemahkan, tahukah engkau siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Tetapi di dalam ayat ini maknanya adalah hari pembalasan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan hari pembalasan. Apa yang dimaksud dengan hari pembalasan tidak diterangkan di dalam ayat ini. Tetapi Allah menerangkannya di dalam ayat yang lainnya, yaitu di dalam surat Al-Infitar. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah. Ini adalah menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lainnya. Ini adalah sebaik-baik tafsir.
Ini adalah sebaik-baik tafsir. Satu ayat Al-Quran yang masih global ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Dan di antara sebuah kitab yang sangat bagus, yang fokus ya kepada metode menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti Al-Maliki, seorang ulama besar ya, telah wafat. Beliau adalah salah satu di antara 3 ulama yang membuka Jamiah Islamiyah Madinah ya, dari kalangan mazhab Maliki. Berasal dari Mauritania. Kitab beliau yang sangat bagus. Ya, nama kitab beliau adalah Adwaul Bayan fi Idahi Al-Quran bil Quran. Cahaya-cahaya keterangan di dalam menerangkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Diterangkan yang dimaksud dengan Yaumuddin adalah yaumu atau yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah, yaitu hari di mana tidak ada satupun jiwa yang mampu memberikan manfaat bagi yang lainnya. Pada saat itu segala urusan dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hari pembalasan. Ya. Ini namanya adalah hari pembalasan. Disebut sebagai ad-din, ya. Karena din di dalam Al-Qur'an terkadang maknanya adalah balasan, terkadang maknanya adalah amal, ya. Terkadang maknanya amal. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan ad-din huna bi ma'nal jaza. Ad-din di sini maknanya adalah pembalasan, balasan. Yakni annahu subhanahu wa ta'ala malikun lidzalikal yaum alladhi yujaza fihi al-khalaiq. Yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah yang menguasai hari tersebut, yang pada hari itu seluruh makhluk mendapatkan balasan atas segala amalnya, atas segala perbuatannya, tentu ketika di dunia. Fala malika ghairuhu fi dzalikal yaum, tidak ada penguasa yang hak kecuali Allah tabaraka taala pada hari itu. Kalau di dunia tentu banyak penguasa, di dunia banyak raja. Tetapi kenapa Allah disebut sebagai ya Maliku Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, raja hari pembalasan? Karena pada saat itulah, pada hari itulah kekuasaan Allah benar-benar nampak. Seluruh kekuasaan selain Allah pada hari itu binasa, lenyap. Hanya satu-satunya kekuasaan Allah yang kekal. Kalau di dunia nampak tentu kekuasaan para raja atau para penguasa, nampak masih di dunia. Bagi orang-orang yang tidak beriman nampak kekuasaan mereka. Ya, bagi orang-orang yang tidak beriman, mereka memiliki raja-raja, mereka memiliki para penguasa. Kekuasaan Allah di dunia ini hanya nampak bagi orang-orang yang beriman. Tetapi ketika pada hari kiamat nanti tidak ada satupun kerajaan yang nampak, seluruhnya binasa. Tidak ada satupun di antara para raja yang berkuasa, semuanya binasa. Hanya Allah satu-satunya yang berkuasa. Maka di sini ditegaskan Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan. Ya. Jadi di sini ada 2 qiraah atau bacaan yang masyhur. Ya, boleh dibaca Maliki dengan memanjangkan huruf mimnya, Maliki, atau Maliki dengan memendekkannya. Ya, dari 10 ahli qiraah yang mutawatirah, yang masyhur, 4 diantaranya memilih yang pertama tadi, Maliki. 6 diantaranya memilih memendekkan huruf mimnya, Maliki. Tapi dua-duanya adalah qiraah bacaan yang benar.
bacaan yang benar, bacaan yang mutawatir, yang disepakati bolehnya dibaca di dalam salat. Ya, ada Malik, ada Malik. Ini ada sedikit perbedaan. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, wad-din taratan yuradu bihi al-jaza. Ad-din terkadang maknanya adalah balasan. Kama fi hadhil ayah, sebagaimana di dalam ayat ini. Wa taratan yuradu bihi al-amal, atau terkadang maknanya adalah amal atau perbuatan. Ya, kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, lakum dinukum waliyadin, bagimu amalmu, yang diterjemahkan untukmu agamamu, yaitu amalmu. Karena seorang beramal dengan berpedoman pada manhaj atau metode, yaitu agama. Ya, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, maksudnya bagi kalian amal kalian. Kalian beribadah kepada siapa? Kalian beribadah kepada taghut atau syaitan atau berhala, maka balasan yang akan kalian dapatkan adalah sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Maka dikatakan kama tadinu tudan, sebagaimana kalian berbuat, kalian akan dibalas. Atau bahasa lainnya, al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Ya, jadi memiliki dua makna, terkadang pembalasan, terkadang amal. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun berkaitan dengan perbedaan antara Malik dan Malik, ya, ini diterangkan. Malik dengan memanjangkan huruf mimnya, itu maknanya adalah al-mutasarrif bil fi'li fil asya'i al-mamlukah lahu, yaitu yang menguasai sesuatu dengan perbuatannya. Jadi sesuatu yang dimiliki itu dikuasakan untuknya, dan dia berhak melakukan dengan perbuatannya apa yang dimilikinya. Kalau kita katakan misalkan ada seorang memiliki mobil, tentu dia berhak menggunakan mobilnya. Berarti pemilik mobil ini adalah Malik. Ini kita mencontohkan dengan makhluk, ini bukan dalam rangka menyamakan, hanya untuk takrib pendekatan saja. Ya. Malik adalah yang memiliki, yang menguasai. Dia berhak melakukan suatu aktivitas dengan yang dimilikinya. Seorang pemilik mobil tentu boleh menggunakan mobilnya. Ya, seorang pemilik rumah tentu boleh memanfaatkan rumahnya. Ini namanya Malik. Jadi dikaitkan dengan apa? Dia adalah diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu dengan yang dimilikinya. Itu Malik. Adapun Malik, pendek, dia memiliki kekuasaan dengan ucapannya. Berarti apa? Dia bisa memerintahkan, dia bisa melarang dari sesuatu bagi yang dipimpinnya. Berarti Malik contohnya apa? Raja. Raja atau penguasa suatu negeri. Dia memiliki kekuasaan apa? Berupa perintah. Seorang raja tentu berhak memerintahkan A. Seorang raja, penguasa suatu negeri, tentu bisa melarang dari melakukan perbuatan B. Ini namanya Malik. Adapun Allah Tabaraka wa Ta'ala, dua-duanya dinisbatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang memiliki, Allah berhak melakukan dengan apa yang ia miliki. Allah yang menguasai perintah, Allah yang menguasai larangan. Allah berhak memerintahkan. Ini adalah suatu kewajiban. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan membayar zakat, Allah perintahkan berhaji. Berhak memerintahkan makhluknya. Allah berhak melarang memakan dari perkara-perkara yang haram. Di antaranya adalah memakan darah, di antaranya adalah memakan bangkai, di antaranya adalah memakan daging babi, ya, mengkonsumsi daging babi. Ada perintah, ada larangan. Ini dikaitkan dengan apa? Malik.
Tetapi tadi dikatakan kalau kekuasaan Malik ataupun Malik di dunia adalah kekuasaan yang terbatas, bukan kekuasaan mutlak. Kekuasaan Malik di dunia ataupun Malik di dunia adalah kekuasaan yang terbatas, bukan kekuasaan yang mutlak. Makanya antum yang memiliki sesuatu yang bisa dimanfaatkan hanya boleh memanfaatkan pada apa-apa yang tidak bertentangan dengan syariat tentunya. Begitu juga raja, dia boleh memerintahkan pada perkara-perkara yang hanya sesuai dengan syariat. Jadi terbatas, diikat, ya. Apakah perintahnya, apakah larangannya, apakah perbuatannya sesuai dengan syariat. Berbeda dengan Malik ataupun Malik apabila dinisbatkan kepada Allah, tidak terbatas kekuasaannya. Maka Allah disifati apa? Fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang ia inginkan. Fa'alun lima yurid. Ini adalah kekuasaan yang mutlak, hanya dimiliki oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, ini perbedaannya. Jadi kalau dikatakan ada penguasa di dunia, tentu ada. Dikatakan ada raja di dunia, tentu ada. Tetapi kekuasaan mereka, kerajaan mereka adalah kerajaan yang terbatas. Ya, kerajaan yang terbatas. Makanya disinilah ditekankan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, atau Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Ya, raja pada hari pembalasan. Ini adalah makna atau tafsir dari firman Allah Ta'ala Maliki Yaumiddin secara ringkas. Adapun berkaitan dengan nama Allah Al-Malik atau Al-Malik, jadi dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan Al-Milki atau Al-Mulki, kekuasaan atau kerajaan, itu di dalam Al-Quran ada 3 nama Allah. Kalau secara umum di dalam bahasa Arab ada 4 bahasa. Secara umumnya, secara bahasa Arab ada 4 bahasa. Ya, yang pertama adalah Al-Malik. Kemudian yang kedua Al-Malik, pendek. Yang ketiga adalah Al-Malik, ya, Al-Malik, panjang. Yang keempat adalah Al-Malki. Secara bahasa ada 4. Adapun yang di Al-Quran ada 3. Di Al-Quran ada 3. Yang pertama adalah Al-Malik, ya, sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah, ya, Al-Malik. Kemudian yang kedua adalah Al-Malik. Kemudian yang ketiga adalah Al-Malik, ya. Adapun nama Allah Al-Malik yang pendek ini, ya, penyebutannya itu berulang di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali, ya, sebanyak 5 kali Al-Malik, ya. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Thaha ayat 114, ya, fata'alallahul malikul haq. Fata'ala, maha tinggi Allah, al-malikul haq, maha tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya, ya, al-malikul haq, raja yang sebenar-benarnya. Kemudian di dalam ayat yang lainnya, yaitu surat Al-Hasyr ayat ke-23, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malik, ya, dialah Allah yang tidak ada ilah yang benar kecuali Dia, Al-Malik, ya, Al-Malik. Allah adalah raja yang maha menguasai, raja yang hak, yang sebenar-benarnya. Kemudian di dalam surat An-Nas, ya,
Malikin nas, rajanya manusia. Dan beberapa ayat yang lainnya. Ya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malik. La ilaha illallah. Maknanya apa? La ma'buda haqqun illallah. Ini sebagus-bagus definisi. La ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Nanti ada beberapa tafsir yang lainnya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar. Tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Atau sebagian ya kalangan dari ya al-Asy'ariyah masyhur, la ma'buda bihaqqin fil wujudi ilallah. Ada tambahan fil wujudi. Tetapi yang paling ringkas tentu yang paling utama. Karena perkataan yang ringkas, yang lebih menunjukkan maksud, itu lebih disukai. Jadi la ilaha illallah atau la ilaha illahu, maknanya adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Berarti yang lain apa? Yang lain salah semua. Jangankan di dalam masalah peribadahannya, nisbat ilahnya saja sudah salah. Apalagi di dalam masalah peribadahan. Kalau ilahnya sudah benar tetapi peribadahnya salah, juga ini tidak tepat. Maka yang paling tepat adalah tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Masuk di dalamnya adalah cara beribadahnya harus dengan cara yang benar. Dan Allah adalah Al-Malik, Raja, sebenar-benar Raja. Ini di dalam Al-Quran, tadi berapa tempat Al-Malik? 5 tempat di dalam Al-Quran. Adapun Al-Malik ada 2 tempat ya. Di antara di dalam surat Al-Fatihah, kemudian di dalam surat Ali Imran ayat ke-26. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah Allahumma malikal mulki, yang memiliki kerajaan. Ya Allah, zat yang memiliki kerajaan. Malikal mulki. Sama maliki yaumiddin. Ada 2. Ya. Ini malik. Adapun malik itu hanya 1 tempat. Malik hanya dalam satu tempat, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Qamar ayat ke-54 sampai ke-55 ya. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada pada taman-taman dan sungai. Itu taman-taman dan sungai di surga nanti ya. Fi maq'adi sidqin inda malikin. Nah, malikin di sini. Ya, inda malikin muqtadirin. Mereka berada pada tempat yang menyenangkan di sisi raja mereka, malik mereka, penguasa mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala, muqtadirin, yang maha berkuasa. Berarti di sini nama Allah Malik ya. Berarti dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan al-mulku, kerajaan, al-milku atau kekuasaan atau kepemilikan, itu ada 3 nama. Malik wa Malik wa Malik ya. 3-tiganya ya diambil dari kata al-mulki ya, kekuasaan ataupun kerajaan. Jadi 3 nama ini adalah yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan, memiliki kerajaan yang sempurna, yang mutlak, yang tidak dimiliki oleh selainnya ya. Ini yang berkaitan dengan berapa kali
atau nama Allah yang berkaitan dengan sifat kepemilikan, kekuasaan maupun kerajaan. Berarti ada 3 nama, ya. Ada 3 nama. Kemudian berkaitan dengan nama Allah tadi di dalam surat Al-Fatihah, ya, Maliki Yaumiddin, maka diterangkan oleh para ulama, ya, di antaranya mereka mengatakan Allah Subhanahu Maliku Yaumiddin wa Malikuhu, ya. Allah Subhanahu wa taala Maliku Yaumiddin, Maliku Yaumiddin, ya. Allah Subhanahu wa taala Maliku Yaumiddin wa Malikuhu, ya. Walaupun nanti yang berkaitan dengan Malik dengan Malik ini nanti ada perdebatan sedikit yang berkaitan dengan makna al-wajah, ya, yang dinisbatkan kepada Imam Al-Bukhari, ya, yang dinisbatkan kepada Imam Al-Bukhari. Ya tentu nanti ada sedikit perselisihan, walaupun nanti yang mutaqaddimin, para penyalin Sahih Bukhari, ya, yang dikaitkan dengan ya kullu syai' halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya, ya, segala sesuatu itu akan binasa illa wajhah, kecuali wajahnya. Memang di setiap cetakan, bahkan di dalam makhtutat ataupun tulisan tangannya, illa mulkahu, kecuali kerajaannya, ya. Jadi wajahu adalah illa mulkahu. Mereka mengatakan berarti dari sini Imam Al-Bukhari mentakwil sifat wajah, kan seperti itu. Mentakwil sifat wajah, ya, kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu itu binasa, ya, illa wajhahu, kecuali wajahnya, maknanya adalah kecuali kerajaannya atau kekuasaannya. Memang inilah yang masyhur dari cetakan ataupun yang diriwayatkan, ya, secara bersanad dari para masyayikh seperti itu. Nah, kemudian sebagian ulama mutakhirin ini mengharokatkannya bukan mulkahu tapi malikahu. Segala sesuatu itu akan binasa illa wajahu illa malika wajhihi, kan seperti itu. Berarti di sini membutuhkan takdir, membutuhkan kalimat yang dikira-kirakan. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali pemilik wajahnya, kan seperti itu. Malikahu berarti penguasa atau pemilik. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali pemilik wajahnya. Yaitu siapa pemilik wajahnya? Ya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala sesuatu binasa kecuali Allah, kan seperti itu. Ini kalau ditinjau dari sisi makna memang tepat, cuma yang jadi masalah tidak ada dari ulama mutaqaddimin yang mengharokatkan dengan malikahu. Ini muskilahnya di situ, ya, tidak ada yang mengharokatkan dengan malikahu, semuanya mengharokatkan mulkahu kecuali kerajaannya, ya. Ini sebagai PR nanti, biar antum nanti mencari sumbernya, ya. Ini berkaitan dengan al-mulku, kerajaan, ya. Jadi jangan terburu-buru yang menyimpulkan sesuatu. Oh, dia mengatakan berarti dia menyimpang. Belum tentu, harus dibuktikan dulu dengan naskah aslinya dari tulisan tangan, kemudian dari zaman ke zaman para ulama meriwayatkan dengan harokat apa. Ini baru tahqiq ilmiah namanya, ya, bukan sekedar ikut-ikutan, ya. Kalau dia ngomong pasti nyeleneh,
Nah, ini bukan manhaj ilmiah. Ini bukan manhaj ilmiah, harus diteliti ilmu seperti itu di dalam Islam. Ya. Maka naskah yang bagus, di antara naskah yang paling bagus dari Sahih Al-Bukhari adalah yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Yunini, Al-Imam Al-Yunini Al-Hambali, itu bagus. Ya, Al-Hafidh Al-Yunini rata-rata menggunakan seperti itu. Dan rata-rata memang harokatnya seperti itu, mulkahu. Ya. Tentu nanti akan disyarah oleh para ulama. Ya, ini sebagai PR, biar antum nanti berusaha. Apakah benar tafsirnya seperti itu? Ya. Ini adalah yang berkaitan dengan al-mulk. Apakah Imam Al-Bukhari mentakwil wajah dengan kekuasaan atau bagaimana? Ya. Ini adalah yang dikaitkan dengan kalimat al-mulki. Kita kembali kepada pembahasan tafsir. Ini dikatakan Allahu subhanahu maliku yaumiddin wa malikuhu. Allah subhanahu wa ta'ala adalah penguasa hari pembalasan dan raja pada hari pembalasan. Ya. Fal mulku fi dhalikal yaum al-azim lillahi wahdah. Kekuasaan atau kerajaan yang agung pada hari itu adalah milik Allah satu-satunya. La yunazi'u fi ahadun min mulukil ardi wa jababiratiha, ya. Tidak ada satupun ya yang berselisih seorang pun dari raja-raja atau penguasa di dunia yang mengklaim adanya kekuasaan selain Allah pada hari itu. Tidak ada. Tidak ada yang berani menyelisihinya, ya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maliki yaumiddin. Kemudian di dalam ayat yang lainnya, walahul mulku yauma yunfahu fis-sur. Dan dia memiliki kerajaan ya pada hari ketika sangkakala ditiup. Ya. Ketika trompet ditiup. Oleh siapa? Malaikat Israfil. Dia hanya diciptakan untuk satu tugas saja. Ya. Malaikat Israfil tugasnya cuma satu, hanya meniup trompet. Sejak awal diciptakan, tugasnya cuma satu, meniup trompet. Termasuk di antara 4 malaikat yang mulia, Israfil, ya, Jibril, ya, kemudian Mikail, kemudian Israfil. Satu lagi siapa? Kalau Israel itu Israiliyat, ya. Kalau di dalam Al-Quran adalah malakul maut, atau di dalam hadis adalah malakul maut. Yang jelas di antara malaikat-malaikat yang utama adalah Israfil. Dan tugasnya adalah satu. Jadi dari awal diciptakan, malaikat Israfil matanya menghadap ke arah atas, ke arah arsy. Kemudian menempelkan trompetnya di dekat bibirnya. Matanya tidak berkedip. Khawatir berkedip diperintahkan oleh Allah untuk meniup. Ya, sejak awal diciptakan menghadap ke arah arsy. Matanya tidak berkedip. Khawatir, begitu takutnya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, menunjukkan apa? Di antara makhluk yang paling mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para malaikat. Begitu taatnya. Jadi tidak berani berkedip. Perintahkan langsung ditiup. Ya. Ini adalah Israfil alaihi salam. Yang paling mulia adalah Jibril alaihi salam. Jibril banyak ya, cara penyebutannya banyak di dalam ya beberapa riwayat. Ada Jibril, ada Jibrail, ada Jabril, ada Jibril, tidak panjang, dan lain-lain. Ya, ada sekitar 12 ya cara menyebut Jibril, bahkan Jibrin. Ya, kita sering mendengar ya, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Salah satu cara menyebut Jibril adalah Jibrin. Ya. Jadi ada kurang lebih 12
cara menyebut malaikat Jibril. Yang paling masyhur adalah Jibril dan Jibrail. Ada Mikail banyak juga, ada Mikail, ada Mikal dan lain-lain. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahul mulku yauma yunfahu fis-sur." Allah lah pemilik kerajaan yang sebenar-benarnya, yaitu pada hari di mana sangkakala trompet itu ditiup, ya. Al-mulku yauma idzil lillah yahkumu bainahum. Kerajaan atau kekuasaan pada hari ini adalah milik Allah. Allah lah yang akan memutuskan perkara di antara mereka. Al-mulku yauma idzin. Kerajaan pada hari ini al-haq lirrahman, yaitu al-mulku al-haq lirrahman yauma idzin. Maknanya seperti itu. Al-mulku yauma idzinil haq lirrahman. Kerajaan yang hak pada hari ini milik Ar-Rahman, ya. Dan beberapa ayat yang lainnya ini berkaitan dengan ayat Al-Qur'an. Jadi satu-satunya raja yang hak, satu-satunya penguasa yang hak pada hari itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam sebuah riwayat, sebuah hadis, kalau kita tadi membahasnya ayat, di dalam sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, Abdullah bin Mas'ud. Kalau disebut di dalam riwayat an Abdillah, dari Abdullah tanpa disebut nama, yang dimaksud beliau. Maksudnya tidak disebut nama ayahnya. Kan ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Az-Zubair. Kalau Abdullah saja, yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena nama Abdullah berapa di dalam penelitian para ulama, sahabat Nabi yang namanya Abdullah itu kurang lebih 500 orang. Semuanya Abdullah. Kemudian di antara para pemilik nama Abdullah ini ada 4 orang yang disebut sebagai Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 orang Abdullah. Itu semuanya sahabat muda. Ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abdullah bin Az-Zubair, kemudian satu lagi Abdullah bin siapa? Kurang satu nih. Hah? Bukan. Hah? Abdullah bin Amr sudah tadi kan? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair, satu yang disebut sebagai Habrul Ummah. Nanti akan kita kaitkan dengan hadis ini. Habrul Ummah, alimnya umat ini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, seorang habr, seorang yang alim, seorang bahar, lautan ilmu. Beliau adalah al-bahru, beliau adalah al-habru. Ya, al-bahru lautan ilmu, al-habru adalah alimnya umat. Hadis ini juga menceritakan tentang habrun, al-habru, tapi dari kalangan Yahudi. Dari kalangan Yahudi, alimnya Yahudi nanti datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi tidak dikaitkan dengan 4 orang Abdullah. Tetapi dikaitkan dengan Abdullah ketika dimutlakan, yaitu Abdullah bin Mas'ud riwayatnya. Ya. Fa'an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qal, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Ja'a habrun, datang seorang habr, alim. Habr maknanya alim. Kalau hibrun maknanya tinta. Ya. Makanya Ibnu Abbas bukan tinta umat, tapi alimnya umat. Ja'a habrun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang habr, seorang alim dari Yahudi itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, Ya Muhammad, wahai Muhammad, atau ya Abul Qasim, atau wahai Abul Qasim, kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang alim dari Yahudi berkata, wahai Muhammad atau wahai Abul Qasim, innallaha ta'ala yumsikus samawati yaumal qiyamah ala isba. Di dalam riwayat yang lain, ya, inna wajadna fit Taurat, kami mendapati di
dalam Taurat. Sesungguhnya Allah Ta'ala pada hari kiamat meletakkan langit, tentu langit yang 7 di atas satu jari. Ya. Kata orang Yahudi ini, ya, innallaha ta'ala yumsikus samawati yaumal qiyamah ala isba'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan 7 langit nanti pada hari kiamat di atas satu jari. Ya. Isba' ini bisa dibaca 10 bahasa. Ya. 10 bahasa. Salah satunya isba'. Wal aradin ala isba', dan bumi-bumi, yaitu bumi yang 7 di atas satu jari. Langit seluruhnya di atas satu jari. Bumi seluruhnya di atas satu jari. Wal jibal wasyajar ala isba', gunung-gunung dan pepohonan di atas satu jari. Ya. Wal ma'u atau wal ma'a wathara ala isba', air dan tanah di atas satu jari. Kemudian wasairal khalqi ala isba', kemudian seluruh makhluk juga di atas satu jari. Ya. Thumma yahuzzuhunna fayaqul, kemudian Allah menggoyang-goyangkannya, menggerak-gerakkan jarinya, menggetarkan jarinya, menggerakkan jarinya, menggoyangkannya. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, anal malik, akulah raja. Anal malik, akulah raja. Berarti raja yang sebenarnya. Kemudian mendengar ucapan orang Yahudi ini, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban mimma qala al-habru. Maka Rasulullah tersenyum atau tertawa, ya, takjub, ya, senang mendengar ucapan dari Habr ini, orang alim Yahudi ini, tasdiqan lahu, dalam rangka membenarkan ucapannya. Ya, nanti akan kita lanjutkan insyaallah taala setelah salat Isya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jamaah rahimanillah yakum, kita lanjutkan pembahasan terakhir tadi yang berkaitan dengan pertanyaan seorang Habr, ya, seorang alim dari alimnya orang Yahudi, yang tentunya dia membaca Taurat. Ya, karena meskipun kitab Taurat telah mengalami banyak perubahan, banyak, ya, penyelewengan makna, tetapi ada, ya, sisa-sisa ajarannya yang masih benar. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan tauhid. Ya. Yang berkaitan dengan tauhid, terutama tauhid al-asma was sifat. Di sini dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, kami mendapati di dalam Taurat bahwasanya Allah nanti pada hari kiamat meletakkan 7 langit di atas satu jari. 7 bumi juga di atas satu jari. Gunung-gunung dan pepohonan di atas satu jari. Air dan tanah di atas satu jari. Kemudian seluruh makhluk di atas satu jari. Ya. Kemudian Allah Tabaraka Ta'ala mengatakan, anal malik, anal malik, akulah raja, akulah raja, raja yang sebenarnya. Maka ketika mendengar ucapan Habr ini, orang Yahudi ini, Nabi SAW pun tertawa dalam rangka membenarkan. Maka kata rawi, tasdiqan lahu, membenarkan ucapan orang Yahudi tersebut. Tetapi sebagian kalangan ketika memaknai riwayat ini, Nabi tertawa karena mengejek orang Yahudi. Berarti akalnya dangkal, maka diketawakan oleh Nabi SAW. Tetapi para ulama yang membawakan riwayat ini memberikan tambahan keterangan, tasdiqan lahu, membenarkan. Berarti apa? Memaknai, ya, sifat-sifat Allah sesuai dengan hakikatnya. Secara lughah,
secara bahasa yang berlaku di zaman turunnya wahyu tersebut atau dipakainya bahasa tersebut. Seandainya sifat-sifat Allah itu perlu ditakwil, perlu dipalingkan maknanya, pasti para sahabat akan bertanya ketika itu. Pasti akan bertanya, karena tidak ada satupun permasalahan sekecil apapun di dalam agama yang menurut para sahabat itu suatu yang muskil, ya, yang menurut mereka adalah sesuatu yang belum jelas, pasti akan ditanyakan oleh para sahabat, karena mereka adalah kaum yang paling semangat di dalam ilmu, paling semangat di dalam mengamalkan ilmu tersebut. Tidak ada satupun kecuali pasti akan ditanyakan oleh para sahabat apabila memang ini adalah sesuatu yang harus ditanyakan. Ketika para sahabat diam, maka itu menunjukkan yang terbaik. Kan banyak dalam beberapa perkara ketika para sahabat tidak paham, bertanya langsung tentang beberapa makna, ya. Di dalam surat Abasa misalkan yang berkaitan dengan Abba. Abba adalah bahasa Arab. Tetapi Abu Bakar tidak mengetahui apa itu Abba, maka bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu Abba?" Berarti membutuhkan tafsir. Ketika itu para sahabat bertanya. Ketika mendengar riwayat-riwayat yang berkaitan dengan nama dan sifat, para sahabat diam. Berarti maknanya adalah sesuai dengan makna zahirnya, bahasa. Ya, zahir ada dua. Zahir yang pertama adalah zahir yang diserupakan dengan makhluk. Tentu itu sangat jauh, ya. Para sahabat tidak mungkin menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Yang kedua adalah zahir tetapi secara makna bahasa saja. Adapun hakikatnya bagaimananya diserahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang dimaksud zahir, bukan zahir sebagaimana zahir bahasa kemudian nampak, ya, sebagaimana sifat-sifat makhluk. Ini adalah kaum musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini kekufuran. Makanya ada kaidah di dalam memahami asma sifat, yaitu dengan berpedoman pada firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun, dengan makhluknya. Ini membantah keyakinan musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika mengatakan Allah memiliki jari, berarti jarinya sebagaimana jari makhluk. Ini musyabbihah, dibantah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah turun sebagaimana aku turun dari mimbar. Ini musyabbihah. Maka dibantah, laisa kamitslihi syai'un. Kemudian yang kedua, bantahan bagi orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Allah tidak mungkin punya sifat ini. Maka dibantah, wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Apakah engkau mengingkari sifat pendengaran dan penglihatan Allah? Tentu mereka akan menjawab, kami tidak mengingkari. Berarti kalau engkau menetapkan, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Maka mereka akan menjawab, pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Demikian pula jari Allah juga tidak sama dengan jari makhluk. Ya. Tangan Allah juga tidak sama dengan tangan makhluk. Turunnya Allah juga tidak sama dengan turunnya makhluk. Kenapa mendengar engkau terima, giliran turun tidak diterima? Yang penting apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa. Apa yang ada di pikiran kita tidak mungkin itu hakikat yang sebenarnya. Ya. Kita membayangkan sifat Allah dengan pikiran kita, tidak mungkin itu hakikatnya. Tidak mungkin. Karena yang mengetahui hakikat sifat Allah hanya Allah sendiri. Ya. Adapun yang berkaitan dengan khabar, maka dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa kamitslihi syai'un, bantahan bagi orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa huwas samiul basir, bantahan bagi bantahan bagi kaum yang meniadakan sifat Allah dari kalangan Jahmiyah ataupun Mu'tazilah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah. Nah, di sini di dalam hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ya. Di sini riwayat Bukhari Muslim. Penyebutan sifat jari bagi Allah.
Allah meletakkan segala sesuatu di atas satu jari. Berarti Allah memiliki sifat jari. Tetapi jari Allah, Allahu a'lam, hakikatnya tidak ada yang mengetahuinya, ya. Karena pembahasan tentang sifat Allah adalah cabang dari pembahasan terhadap zat Allah, ya. Jadi kalau kita mengatakan Allah adalah bukan makhluk, maka sifatnya juga bukan sifat makhluk, seperti itu. Ini ada di pembahasan asma sifat. Kita kembali ke hadis ini. Kemudian ketika Nabi SAW mendengar ucapan orang Yahudi tersebut, maka Nabi membaca firman Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat ke-67. Was-samawatu matwiyatun biyaminih, ya. Langit-langit tersebut akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya, ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Di dalam surat Az-Zumar, Allah melipat langit-langit tersebut dengan tangan kanannya. Kalau tangan diartikan dengan kekuasaan, berarti dengan kekuasaan kanannya, berarti ada kekuasaan kiri. Ini nggak pas, ya. Tangan ya tangan, menunjukkan kemuliaan, ya. Ini adalah riwayat Bukhari Muslim. Di dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala al-ardha yaumal qiyamah wa yatwis samaa biyaminih." Allah menggenggam bumi nanti pada hari kiamat dan melipat langit dengan tangan kanannya. Tsumma yaqul, kemudian Allah mengatakan, "Anal malik, akulah malik, akulah raja yang sebenarnya." Aina mulukul ard? Di mana raja-raja di bumi ini yang dulu berkuasa di bumi? Ditanya nanti oleh Allah pada hari kiamat, ya. Karena dikatakan limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini, ya. Milik siapa? Maka milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang Maha Esa, yang Maha berkuasa, yang Maha menguasai. Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Qahhar, yang Maha menguasai, yang Maha berkuasa. Riwayat yang tadi ini, hadis tadi adalah riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama riwayat Bukhari Muslim, yang kedua riwayat Bukhari Muslim. Jadi adanya penyebutan sifat tangan kanan Allah. Karena kedua tangan Allah adalah kanan, ya. Kedua tangan Allah kanan. Ini dari sisi sifatnya atau fungsinya. Jadi kedua tangan Allah adalah kanan dari sisi sifat atau fungsinya. Kalau manusia ada tangan kiri secara sifat, ya, yang kanan untuk yang baik-baik, yang kiri untuk yang buruk-buruk atau yang kotor-kotor. Ini manusia, makhluk. Adapun tangan Allah, kenapa dikatakan kedua tangannya kanan? Karena seluruh sifat Allah adalah mulia, seluruh sifat Allah adalah tinggi, ya. Karena nanti ada penyebutan Allah menggenggamnya dengan tangan kirinya. Itu riwayat yang lainnya. Kenapa dikatakan kedua tangan Allah kanan? Secara sifat, bukan secara arah, ya. Secara sifat adalah kanan, sifatnya semuanya mulia, ya. Walaupun nanti yang kedua, penyebutan tangan kiri itu dikatakan syadz oleh sebagian ulama. Karena sebagian ulama mengatakan riwayat yang lainnya Allah tidak menyebut dengan tangan kiri, tapi dengan tangan yang lainnya. Tangan yang lainnya berarti tidak menafikan kedua-duanya kanan, ya. Ini adalah pembahasan hadis ini ataupun riwayat yang berkaitan dengan kedua tangan Allah ini ada di akhir pembahasan kitab Tauhid, ya. Nanti bisa merujuk ke syarah kitab Tauhid, di antaranya adalah syarah yang bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, di sini berarti syahidnya dari hadis ini adalah pernyataan Allah tabaraka taala, Anal Malik, aku adalah raja. Anal Malik, aku adalah raja. Diulang penyebutannya. Di mana para raja di dunia? Mana kekuasaan raja di dunia? Enggak ada. Semuanya lenyap, semuanya binasa pada hari itu, ya.
Ya, makanya dikatakan di dalam surat Al-Furqan ayat ke-26, al-mulku yawma idzin, ya, al-haqqu lirrahman. Kerajaan yang hak pada hari itu milik Ar-Rahman, ya. Milik Ar-Rahman. Ini adalah yang berkaitan dengan sifat Allah Al-Malik dan Al-Malik ataupun Al-Malik yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah adalah dua nama, Malik dan Malik. Kebanyakan ahli qiraah memilih dengan memendekkan huruf mimnya. Dari 10 qiraah, 6 diantaranya ahli qiraah, 10 ahli qiraah yang mutawatirah, 6 diantaranya memilih memendekkan mimnya, Maliki Yaumiddin. Ini semuanya kembali kepada ijtihad mereka, mana yang lebih luas cakupannya, Malik atau Malik. Ini kan para ulama berbeda pendapat. Lebih luas mana maknanya, Malik atau Malik? Sebagaimana kita telah bahas, lebih luas mana Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ternyata Ar-Rahman lebih luas. Nah ini ketika berkaitan dengan Malik dan Malik, ini para ulama berbeda pendapat. Ya, di antara Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Al-Jami itu memberikan atau mengemukakan dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama memilih Al-Malik lebih luas cakupannya. Ya, sebagian lagi mengatakan Al-Malik lebih luas cakupannya, karena Al-Malik itu berhak memerintahkan apa yang ada di kekuasaannya, yang dikuasainya. Seorang raja berarti Malik. Ya, seorang raja Malik. Di antara rakyatnya tentu ada Al-Malik yang menguasai, yang memiliki, kan? Berhak enggak raja ini mengatur Al-Malik? Ya. Malik di sini berhak enggak mengatur Al-Malik? Tentu berhak mengatur. Jadi kekuasaannya lebih luas tentunya. Seorang raja, seorang penguasa negara berhak memerintahkan rakyatnya. Sedangkan rakyatnya bisa disifati sebagai Malik karena memiliki. Maka berarti Al-Malik lebih luas. Tapi sebagian lagi mengatakan enggak, ya, karena Al-Malik itu hanya berkaitan dengan qaul, ucapan, yaitu perintah dan larangan. Sedangkan Al-Malik itu bebas, ya, menggunakan apa yang dimilikinya, ya. Jadi di antara para ulama berselisih. Tapi intinya ini kalau dinisbatkan kepada Malik di dunia seperti itu. Tetapi ketika dinisbatkan kepada Allah, tentunya Allah memiliki kedua-duanya. Dia adalah Malik, ya, dia juga Malik. Ya. Hanya berselisih kalau dikaitkan secara kekuasaannya. Lebih luas mana jangkauan kekuasaannya. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah kesesuaian, munasabah. Kenapa setelah firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanir Rahim kemudian disambung dengan Maliki Yaumiddin? Ini sisi kecocokannya apa? Kesesuaiannya apa ini? Ya, maka para ulama pun membahas, ya, di dalam beberapa tafsir mereka. Di antaranya adalah Imam di dalam tafsir, saya lihat dulu. Ya, di sini memiliki kesesuaian, ya. Tafsir Abi Hayyan Al-Andalusi, ya. Jadi Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi itu di antara ulama ahli tafsir yang biasa yang mengumpulkan munasabat, kesesuaian, kecocokan, keterkaitan antara ayat satu dengan ayat selanjutnya. Kenapa diletakkan setelah ini? Kenapa diletakkan sebelum ini? Nah, beliau membahas dari sisi itunya. Nah, dari sisi kecocokannya, kenapa diletakkan setelah Ar-Rahmanur Rahim? Karena di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan zat yang memiliki rahmat yang luas, zat yang memiliki rahmat yang bersambung kepada hamba-hamba yang dicintainya, itu orang-orang beriman. Berarti di sini apabila seorang hamba membaca ayat ini, maka akan timbul, ya, perasaan harapan yang berlebih.
Harapan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Di sini ada harapan yang berlebih. Ketika harapan seorang hamba berlebih, maka perlu dibentengi dengan apa? Dengan suatu tanbih atau peringatan yang berupa di dalamnya terkandung rasa takut, rasa cemas. Maka ketika seorang hamba harapannya terlalu tinggi, maka Allah sambung dengan ayat berikutnya yang menunjukkan keagungan Allah, Maliki Yaumiddin. Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Artinya apa? Segala perbuatan engkau yang kau lakukan di dunia itu akan mendapatkan balasannya. Engkau harus khawatir, apakah Allah menerima amalmu atau Allah tidak menerima amalmu. Ada rasa ketakutan. Dia sudah beribadah, semoga Allah menerima ibadahku. Berarti kan harapannya tinggi. Tetapi kalau mengandalkan harapan saja, seorang hamba itu akan menggampangkan nanti, yang melalaikan ancaman-ancaman. Maka disifati Allah Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan. Wahai hambaku, amalmu nanti akan dibalas pada hari kiamat. Beramalah engkau dengan sebaik-baik amal. Jadi di sini mengumpulkan apa? Mengumpulkan rasa harap dan cemas. Makanya para ulama ketika mensyarah kitab Al-Ubudiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan 3 komponen ibadah itu terkandung pada 3 ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Ibadah itu bagi seorang yang bertauhid kepada Allah, beriman dengan iman yang sebenarnya, itu mengumpulkan 3 hal. Pertama adalah rasa harap. Yang kedua adalah rasa cinta. Yang ketiga adalah rasa khauf atau takut. Adapun rasa cinta, yang pertama cinta, kita ulang. Yang pertama rasa cinta, maka terkandung di dalam firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Pujian yang sempurna, mahabbatan wa ta'ziman, dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Berarti ini cinta yang pertama. Adapun yang kedua, harapan, terkandung di dalam firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada harapan. Adapun rasa khauf, rasa takut itu terkandung di dalam firman Allah Ta'ala, Maliki Yaumiddin. Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Ketika 3 sifat ini terkumpul pada seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah, maka dia adalah seorang yang bertauhid, ya, dengan tauhid yang sebenarnya. 3 komponen ibadah ini terkandung pada seorang hamba, maka dia disebut sebagai hamba yang bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah beberapa perkara yang berkaitan dengan munasabat, kesesuaian ayat. Kenapa setelah ayat yang berisi harapan disambung dengan ayat yang berisi peringatan? Dalam rangka membentengi dari hamba agar hamba tidak lalai, tidak condong kepada satu perkara kemudian melalaikan perkara yang lainnya. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, berkaitan dengan pembahasan Al-Malik wal Malik, ini para ulama panjang lebar membahasnya, tetapi kita cukupkan sedikit saja. Kemudian kita bacakan 1 atau 2 faidah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di antara faidah yang bisa diambil dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin, faidah yang pertama adalah itsbatu mulkillahi azza wajal, Itsbatu mulkillahi azza wajal, penetapan adanya kerajaan atau kekuasaan bagi Allah azza wajal, wa malakutihi yaumaddin, dan kerajaannya, tadi kekuasaannya, wa malakutihi, dan kerajaannya yaumaddin, pada hari kiamat, hari pembalasan. Lianna fi dzalikal yaum tatalasha jami'ul mulkiyat wal muluk. Ketika pada hari itu binasalah seluruh kerajaan dan seluruh raja-raja. Jadi binasa pada hari itu, Tidak ada yang berkuasa kecuali hanya Allah Tabaraka Ta'ala. Berarti penetapan adanya kekuasaan Allah yang mutlak, kerajaan Allah yang mutlak nanti pada hari pembalasan. Karena raja-raja yang ada di dunia, kemudian kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ketika itu semuanya binasa, semuanya lenyap, semuanya lenyap.
Maka tadi kita telah bacakan ayatnya, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar, milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Al-Qahar, yang Maha menguasai, yang Maha berkuasa. Ya. Ini adalah pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, kata Syekh Utsaimin, itsbatul ba'tsi wal jazai, penetapan adanya hari kebangkitan dan penetapan adanya balasan nanti pada hari kiamat, ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Berarti penetapan adanya hari kebangkitan, penetapan adanya balasan bagi para hambanya. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, hasul insan ala an ya'mal lidzalikal yaum alladzi yudana fihi al-amilun. Di sini ada motivasi bagi seluruh manusia, ya, agar mereka beramal dalam rangka menghadapi hari tersebut, yaitu hari kiamat. Yudanu fihi al-amilun, karena orang-orang yang beramal pada hari itu mereka akan dibalas, ya. Makanya orang-orang ketika itu yang mereka tidak beramal di dunia, mereka itu merasa menyesal, ya. Merasa menyesal. Kenapa mereka tidak beramal untuk kehidupan akhiratnya, ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, ya, wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya. Yaqulu, orang-orang ketika itu, ya laitani, mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya aku siapkan ini bekal untuk hari akhiratku nanti, ya. Ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya kalau aku siapkan bekal ini untuk menghadapi hari akhirat nanti. Menyesal berarti, ya. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu, ini adalah di antara penyesalan bagi orang-orang yang tidak menyiapkan amalnya untuk hari esok, hari akhirat, ya. Padahal kita disuruh untuk beramal dalam rangka menghadapi hari esok atau hari akhirat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap diri mempersiapkan apa-apa yang menjadi bekal nanti untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Di dunia adalah ibaratnya adalah sebagai hari yang hanya paginya atau sorenya, bukan pagi sampai sore, ya. Orang hidup di dunia seakan-akan hidup pada waktu paginya saja atau sorenya saja, bukan pagi sampai sore. Lumayan lama kalau pagi sampai sore, ya. Paginya saja atau sorenya saja. Makanya di dalam sebuah riwayat dikatakan kullun nasi yahdu, setiap manusia itu berbagi-bagi di dalam beramal. Berbagi-bagi berarti maksudnya di dunia. Setiap manusia, ya, yahdu, yaitu berbagi-bagi di dalam beramal. Kemudian faba'i'u nafsahu, mereka masing-masing menjual dirinya, ya. Famu'tikuha wa mubikuha, sebagian dengan amal, dengan dirinya yang dia jual, dia membebaskan dirinya dari api neraka. Tetapi sebagian justru membinasakannya, ya, membinasakan dirinya. Berarti apabila dia menjual dirinya kepada Allah, maka dia membebaskan dirinya dari api neraka. Apabila dia menjual dirinya kepada syaitan, mengikuti jalan syaitan, maka dia membinasakan dirinya. Ya, kullun nasi yahdu, setiap manusia itu berbagi-bagi untuk melakukan amal, yang masing-masing mereka menjual dirinya. Jadi disifati sebagai hamba yang menjual dirinya. Maka berjual beli dengan Allah itu adalah perniagaan yang tidak ada ruginya, yang senantiasa mendapatkan keuntungan. Adapun berjual beli dengan syaitan, apalagi membeli kesesatan dengan menjual petunjuk, maka ini adalah suatu kebinasaan, ya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan tafsir ayat berikutnya, ya. Barangkali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan.
Ya kalau sudah jelas semua, ya kita. Oh, Masya Allah, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zohir apa tadi maksudnya? Oh, zohir itu adalah yang nampak secara bahasa. Itu pembahasan tentang memaknai secara zohirnya. Jadi kan di dalam pembahasan usul fikih nanti ada zohir. Yang kalau bahasa kita yang spontan langsung bisa dipahami itu zohir. Ada yang muawwal yang harus ditakwil, dipalingkan dengan makna yang lainnya. Namanya takwil berarti apa? Takwil dalam makna yang benar, maknanya adalah tafsir. Makanya di dalam beberapa judul kitab tafsir, judulnya bukan tafsir tapi takwil. Contohnya Imam At-Tabari ketika menulis kitab tafsirnya, beliau menamakan kitabnya dengan takwil, yaitu Jami'ul Bayan, ya, an ayi apa namanya? Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Quran. Nah, itu nama kitabnya. Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Quran. Kumpulan keterangan di dalam mentakwilkan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran maknanya. Atau sebagaimana doa Nabi SAW untuk Ibn Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarilah anak kecil ini yaitu Ibn Abbas di dalam masalah agama dan ajarilah takwil, itu tafsir. Nah, ini berkaitan dengan zahir. Maksud zahir di sini berkaitan dengan bahasa tadi. Ya, ada di dalam bahasa yang langsung bisa dimaknai secara zahirnya, secara spontan. Maka ketika misalkan kita membaca ayat Al-Qur'an, aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita, secara zahir, secara spontan yang dinamakan menyentuh seperti apa? Seperti ini kan, ini menyentuh. Ini namanya zahir, makna zahir. Langsung bisa dipahami secara spontan, itu makna zahir. Adapun kalau ditakwil itu juga bisa menyentuh, bisa maknanya jima, ya. Berarti itu memalingkan dari makna zahirnya, makna spontannya yang bisa dibahami secara bahasa. Nah, berkaitan dengan sifat Allah, ketika Nabi SAW bersabda berkaitan dengan sifat Allah, para sahabat tidak mentakwilnya, tetapi memahami sebagaimana zahirnya, ya. Makanya bukti yang menunjukkan hal tersebut, ya, bukti yang menunjukkan hal tersebut ketika Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah tertawa ketika melihat hambanya, tertawa ketika melihat hambanya yang terakhir nanti masuk surga, penghuni terakhir. Nah, ada penghuni terakhir nanti, penghuni terakhir masuk surga. Kemudian hamba ini mengatakan, ya Rob, apakah masih ada tempatku? Ini udah penuh kelihatannya. Maka Allah tertawa. Nah, ketika meriwayatkan di sini, Nabi pun ikut tertawa. Nabi pun ikut tertawa. Berarti tertawa yang dimaksud apa di sini? Secara zahirnya, secara bahasa. Kalau dinisbatkan kepada makhluk memang seperti itu. Ya. Nabi mencontohkan dengan perbuatannya. Benar-benar tertawa Nabi SAW. Tentu tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya makhluk. Ya, ketika Allah berfirman atau Nabi bersabda dalam sebuah riwayat, ya, yadhaqullahu tabaraka ta'ala, ya, Allah tertawa ketika melihat dua orang yang saling membunuh. Ternyata apa? Kedua-duanya masuk surga. Jadi Allah tertawa ketika melihat dua orang ini saling membunuh, kedua-duanya masuk surga. Ternyata yang satu adalah orang yang kafir, ya, berperang dengan seorang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian yang berjihad di jalan Allah terbunuh, maka dia masuk surga. Kemudian yang kafir ini masuk Islam, kemudian berjihad pula, kemudian mati pula, kemudian masuk surga. Maka ketika melihat dua orang ini saling berperang, Allah tertawa. Ya, ini secara zahirnya. Jadi yang dinamakan tertawa adalah secara zahirnya dipahami, turun juga secara bahasa dipahami. Ini pemahaman spontan. Ini kita lagi ngomong metode yang ditempuh oleh ulama salaf
300 tahun sampai ke zaman para sahabat, tidak ada yang mentakwil. Saya tidak meniadakan nanti setelah zaman 300 Hijriah dimulai dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tentu para ulama ahli fikih diantaranya Syafi'iyah ataupun Malikiyah itu mentakwil sifat Allah. Misalkan tertawa dengan sifat ridho, ya. Tetapi ketika dikatakan radhiyallahu anhum wardu anhu, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, mereka takwil pula, maknanya Allah memberikan balasan pahala. Giliran tertawa ditakwil menjadi ridho, giliran ridho ditakwil menjadi memberikan balasan, ya, memberikan balasan. Berarti enggak konsisten, takwil ditakwil lagi, ya. Jadi ini berkaitan dengan makna zahir dan muawwal. Ini dalam pembahasan usul fikih ada, dalam pembahasan usul fikih ada. Adapun kalau takwil untuk selain sifat Allah itu jelas diperbolehkan apabila pakai dalil. Takwil selain pembahasan sifat Allah tentu diperbolehkan apabila didasarkan pada dalil, ya. Makanya Ibnu Abbas di dalam sebuah riwayat, ya, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Abil Ais Al-Hanafi di dalam kitab beliau Syarhul Aqidah At-Tahawiyah Ibnu Abil Ais Al-Hanafi, ketika membahas menerangkan sifat Allah, sifat kursi, wasi'a kursiyus samawati wal ard wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal Aliul Azim, sifat kursi. Maka kata Ibnu Abbas, waqala Ibnu Abbas mengatakan al-kursiyu mawdi'u qadamai rahman. Kursi adalah tempat meletakkan kedua kaki Allah. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini pembahasan masalah asma sifat, ya. Tentu di sini bukan pembahasan secara detailnya. Ya, kalau kita kembalikan kepada kitab-kitab para ulama salaf sebelum 300 Hijriah, tidak ada satupun salaf yang mentakwil. Takwil itu memang ada, tapi nanti datangnya belakangan, ya. Di antaranya adalah, ya, Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i, seorang ulama besar yang menulis kitab Al-Asma wa Sifat. Beliau condong kepada pemahaman yang mentakwil sifat Allah atau tafwid. Tafwid artinya menyerahkan segalanya, maknanya diserahkan. Kemudian bagaimananya diserahkan. Jadi semuanya Allah a'lam. Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Yang dimaksud istawa apa? Allahu a'lam. Semuanya Allah a'lam. Jadi bedanya apa? Diturunkan dengan tidak diturunkan kalau semuanya Allah a'lam. Ya kan? Semuanya Allah a'lam. Allah mempunyai sifat mata, betul, tapi mata Allah a'lam. Allah punya sifat tangan, betul, tapi tangan Allah a'lam. Semuanya Allah a'lam. Jadi takwilnya sama semua. Allah a'lam. Ya. Sama semua. Ya, ini berkaitan dengan pembahasan asma sifat. Ini zahir dan muawwal. Kalau zahir dan muawwal dalam hadis yang ditakwil tentu sangat banyak. Contohnya apa? Zahir dan muawwal. Ya, yang satu ditakwil. Contohnya ini masyhur. Nabi mengatakan, "Janganlah kalian sholat kecuali apabila kalian telah sampai di Bani Quraidah." Ini dohirnya apa? Dohirnya apa ini dohirnya kalau belum ditakwil? Ya pokoknya mau lewat waktu atau enggak, sholatnya harus di Bani Quraidah. Tapi sahabat yang lain mentakwil, maksudnya adalah kita agar cepat-cepat. Berarti kan dipalingkan dari makna bahasanya. Ya, maksudnya kita sholat di Bani Quraidah, kata Nabi SAW, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya agar cepat-cepat. Ternyata apa? Di tengah perjalanan sudah masuk asar. Kalau kita lanjutkan terus sampai Bani Quraidah, tentu akan keluar waktu asar. Maka sebagian sahabat sholat di tengah jalan mentakwil sabda Nabi SAW. Sebagian memaknai makna zahirnya. Pokoknya Nabi ngomong sholat asarnya di Bani Quraidah, mau lewat waktu atau enggak harus sholat di Bani Quraidah. Ya, ini para sahabat yang satu mentakwil. Kemudian setelah sampai, maka mereka masing-masing, ya, mengatakan kepada Nabi SAW, sebagian kami sholat di tengah jalan, sebagian kami sholat di Bani Quraidah. Maka Nabi SAW tidak menyalahkan keduanya. Maka yang sholat di tengah jalan ini adalah cikal bakal dari ahli qiyas, yaitu kebanyakan ahli fikih. Yang sholat di Bani Quraidah adalah cikal bakal dari madhab zahiri, yang memaknai nas sesuai dengan zahirnya, yang spontan bisa dipahami. Ya. Jadi sejak zaman sahabat sudah ada kaum zahiriyah, ya, sudah ada.
Ini adalah adapun dengan sifat-sifat Allah, ya tentu ini pembahasan yang panjang, kemudian nanti membutuhkan dialog. Ya, ini saya hanya membawakan madhab salaf. Ya, kalau nanti dibahas, tapi yang kita kenal bahwasanya sifat Allah adalah ditakwil, itu memang disebutkan oleh mutakhirin, bahkan dari penulis syarah Sahih Bukhari terbaik, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika beliau mensyarah Sahih Bukhari, beliau condong kepada madhab takwil memang, karena beliau mengikuti madhab Al-Asy'ariyah. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian pendahulunya Imam Ibnu Battal Al-Maliki dalam syarah Sahih Bukhari tentang asma sifat, mereka condong kepada takwil. Cuma kalau kita kembalikan kepada ulama sebelumnya, yaitu ulama salaf di kalangan 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada satupun yang bermadhab takwil, dan mereka mengakuinya. Ya, mereka mengakuinya. Jika ingin buktinya, lihat di Kitabut Tauhid, syarah Kitabut Tauhid di dalam Sahih Bukhari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau membawakan madhab-madhab para ulama. Di antaranya beliau menukil perkataan Al-Imam Ibnu Abdul Bar yang beliau tuangkan di dalam 2 kitabnya, At-Tamhid lima fil Muwatta minal Ma'ani wal Asanid dan Al-Istidhkar. Para salaf, ya, kulluhum mujmi'una, mereka sepakat memahami sifat Allah sebagaimana zahirnya. Ini kata Imam Ibnu Abdul Bar. Kata Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Tetapi Imam Ibnu Hajar membawakan sebagian mutakhirin condong kepada takwil, dan beliau condong pada takwil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berarti masuk tangan kekuasaan, misalkan seperti itu. Maksud mata pengawasan. Tetapi salaf tidak memahami seperti itu. Ya, artinya ketika kita membahas pemahaman salaf, bukan kita meniadakan ada orang yang berpendapat seperti itu. Cuma kita katakan sekali lagi salaf tidak ada yang mentakwil, kan seperti itu. Ya. Sekali lagi salaf tidak mentakwil. Nah, berkaitan dengan masalah madhab salaf ini juga nanti banyak sekali perselisihan. Ya tentu bukan di majelis ini, harus duduk bersama, membawa kitabnya, masing-masing bawa referensinya. Jadi agar jangan asal mengklaim. Kita buktikan nanti. Kita bisa membuktikan bahwasanya salaf tidak ada satupun yang mentakwil. Ibnu Hajar saja mengakui, Al-Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab pun mengakui salaf tidak mentakwil. Memang mutakhirin mentakwil, beliau condong kepada mutakhirin. Ketika beliau condong kepada mutakhirin, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, kecondongan itu tidak meniadakan bahwasanya salaf itu tidak mentakwil, tidak menghilangkan fakta bahwasanya salaf tidak mentakwil, kan seperti itu. Yang paling penting ini faktanya, bukan masalah pilihannya. Misalkan antum mau memilih takwil, itu urusan antum. Tetapi kita katakan salaf tidak ada yang mentakwil. Ini pembahasannya di situ, bukan masalah milihnya. Saya condong kepada takwil, itu masalah pilihan antum. Nah, itu masalah pilihan. Cuma fakta, yang paling penting kan fakta. Mereka yang mentakwil pun mengakui faktanya salaf tidak mentakwil. Ini yang paling penting. Ya. Jadi data itu penting, bukan masalah klaim saya yang paling benar, bukan data. Salah mentakwil atau enggak? Pertanyaannya gitu. Kan di sini harus ada istilahnya apa? Tahrir mahali niza. Ya. Menghilangkan pertama titik temunya dulu, yang kedua titik tengkarnya. Titik temunya dulu. Kasih pertanyaan, adakah salaf yang mentakwil dengan nukilan yang sahih? Kalau nukilan dhaif tentunya banyak. Nukilan yang sahih tentang sifat Allah ternyata tidak ditemukan. Nah, berarti dari sini diakui salaf tidak mentakwil, kan seperti itu. Dan kita pun mengakui banyak mutakhirin yang mentakwil, tapi mutakhirin bukan salaf. Ya ini mendudukan permasalahan seperti itu. Ya kalau klaim ini menyimpang, ini enggak menyimpang, itu saking mudahnya ngomong seperti itu. Tapi buktinya mana? Kan seperti itu. Yang paling penting ya bukan klaim. Dari kecil diajarkan seperti ini. Betul, dari kecil diajarkan seperti ini. Dari kecil diajarkan sifat 20, betul diajarkan sifat 20, karena itu madhab Asy'ariyah yang masyhur ya di kalangan Syafi'iyah tentunya. Iya. Tetapi ketika kita bahas kitab-kitab mutaqaddiminya, ternyata tidak didapati takwil. Ya, makanya ketika membahas 4 madhab, mereka menyempitkannya menjadi 4 madhab fikih biar nggak tercampur. Nanti ada madhab akidah, ada madhab fikih. Jadi tidak mengharuskan seorang yang bermadhab fikih Syafi'i pasti Asy'ari, nggak harus. Atau sebaliknya,
Tidak mengharuskan orang yang bermadzhab Hambali pasti al-athari, enggak harus. Ya. Jadi ini antara pembahasan akidah dan pembahasan fikih. Ya tentu ini butuh dialog yang panjang ya. Tidak bisa kita berdialog di majelis yang seperti ini. Harus masing-masing membawa kitab, kita buktikan. Ya. Kita buktikan adakah nukilan salaf yang sahih yang mentakwil sifat-sifat Allah. Kalaupun tadi saya membawakan iklan Imam Al-Bukhari di dalam tafsirnya, apakah dia mentakwil wajah dengan al-mulk atau kekuasaan? Ternyata beliau hanya menukil dari Imam Abu Ubaid, ya kan seperti itu. Ya nanti antum bisa lihat di Sahih Al-Bukhari. Ya, nggak jadi PR nih jadinya. Ya. Jadi seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Pertanyaan apa tadi? Seorang Yahudi beribadah di masjid kaum muslimin, tentu dilarang, ya. Ada larangan, ya. Ya, memasukkan orang kafir ke dalam masjid itu dalam beberapa riwayat itu dilarang. Yang dibolehkan dalam sebuah riwayat adalah menawan, ya, menawan orang kafir, mengikat di bagian halaman masjid, ketika itu ada riwayatnya. Tapi memasukkan ke dalam masjid tidak boleh, ya. Memasukkan orang kafir ke dalam masjid, apalagi ikut beribadah, ini namanya istihza, ya. Ini memperolok-olok agama namanya, mencampur adukan dua keyakinan. Orang-orang Yahudi itu musyrik, bukan menyembah satu-satunya Allah. Ya. Buktinya orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Ini udah syirik. Ya, mensifati Allah dengan sifat makhluk. Ketika Allah Taala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Mereka mengetahui orang-orang Yahudi, cuma ditambahi oleh mereka pada hari ke-7 Allah istirahat, kecapean. Berarti mensifati Allah dengan sifat makhluk, ini kesyirikan, ya. Mensifatkan sifat-sifat makhluk kepada sifat Allah. Dari sini aja mereka syirik. Tidak mungkin bersatu antara tauhid dengan syirik. Ya. Ketika dikatakan mereka menyembah Tuhan yang satu, itu Yahudi yang mana? Ya. Nah ini biasanya ayat, ya. Ayat yang menyatakan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sobiin, barang siapa yang mereka beramal soleh, mereka tidak akan ada kekhawatiran, kemudian bagi mereka tidak bersedih. Ini maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang dahulu ketika mereka bertauhid sebelum diutusnya Nabi SAW. Nah seperti itu. Jadi orang-orang Yahudi itu nisbat kepada Yahuda, anak tertua dari Nabi Yakub. Kemudian Nasrani nisbat kepada ya Nasoro atau Nazaret, ya kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Mereka dijuluki sebagai sifat suatu kaum Yahudi, berarti pengikutnya Nabi Musa alaihissalam atau Bani Israel. Demikian pula Nasrani. Kemudian orang-orang yang Sobiin, yang mereka semuanya ketika Nabi SAW belum datang, mereka itu beriman kepada Allah, menyembah satu-satunya Allah. Mereka itu yang selamat, bukan setelah datangnya Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, tidak ada satu orang pun Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar kedatanganku diutus dan mereka senantiasa berada pada agama mereka, kecuali mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Berarti apa? Ketika Nabi sudah diutus harus mengikuti syariat Nabi. Kalau orang masih mengikuti keyakinan orang Yahudi ikut ke masjid, ini istihza namanya, yang memperolok-olok agama, termasuk kekufuran. Ya, harusnya dihinakan, bukan dihormati untuk beribadah bersama. Ini adalah ayat-ayat yang digunakan oleh orang-orang liberal, menyatakan semua agama itu sama. Tetapi mereka lupa ayat-ayat yang lain, ya. Bahkan di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ahli kitab di sini apa? Yahudi dan Nasrani disebut sebagai orang-orang yang kafir. Fi nari jahannam, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah seburuk-buruk makhluk, ya.
Laqad kafarul ladzina qalu, sungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ini orang Nasrani. Berarti ahlu kitab, Nasrani ataupun Yahudi semuanya kafir. Bahkan ketika Umar bin Khattab suatu ketika memegang lembaran Taurat, maka Nabi mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, seandainya Musa itu masih hidup," alaihissalam, berarti seorang nabi, bahkan ulul azmi, kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti syariatku. Itu kalau Nabi Musa masih hidup. Ini orang Yahudi malah berada pada agama Yahudinya, ingin ikutan beribadah di masjid. Tentu ini adalah istihza, memperolok-olok agama, ya, melakukan sebuah buhtanun azim, kedustaan yang besar di dalam agama, ya. Jadi tidak boleh, ya. Tidak boleh. Ada riwayat Nabi SAW memasukkan beberapa orang kafir tapi di halaman saja. Yang pertama adalah ketika menawan. Yang kedua agar mereka memperhatikan bagaimana ibadahnya kaum muslimin, tapi tidak masuk ke dalamnya, hanya di halamannya saja. Ya, dalam beberapa riwayat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kita tutup dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wani alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.